Pembacaan Alkitab hari ini, the scripture reading is taken from Judges, Kitab Hakim-Hakim, chapter 16, pasal 16, ayat 17 hingga 22, verse 17 through 22. Hakim-Hakim 16, ayat 17 hingga 22. Maka diceritakannya kepadanya segala isi hatinya, katanya, kepalaku tidak pernah kena pisau cukur, sebab sejak dari kandungan ibuku, aku ini seorang nazir Allah. Jika kepalaku dicukur, maka kekuatanku akan lenyap daripadaku, dan aku menjadi lemah dan sama seperti orang-orang lain. Ketika dilihat Delila bahwa segala isi hatinya telah diberitakannya kepadanya, disuruhnyalah memanggil raja-raja kota orang Filistin, katanya, sekali ini lagi, datanglah kemari, sebab ia telah menceritakan segala isi hatinya kepadaku. Lalu datanglah raja-raja kota orang Filistin itu kepadanya sambil membawa uang itu. Sesudah itu dibujuknya Simson tidur di pangkuannya. Lalu dipanggilnya seorang dan disuruhnya mencukur ketujuh rambut jalinnya, sehingga mulailah Simson ditundukkan oleh perempuan itu, sebab kekuatannya telah lenyap daripadanya. Lalu berserulah perempuan itu, orang Filistin menyergap engkau, Simson. Maka terjagalah ia dari tidurnya serta katanya, seperti yang sudah-sudah aku akan bebas dan akan meronta lepas. Tetapi tidaklah diketahuinya bahwa Tuhan telah meninggalkan dia. Orang Filistin itu menangkap dia, mencungkil kedua matanya, dan membawanya ke Gaza. Di situ ia dibelenggu dengan 2 rantai tembaga, dan pekerjaannya di penjara ialah menggiling. Tetapi rambutnya mulai tumbuh pula sesudah dicukur. Demikianlah pembacaan Alkitab. Berbahagia kita yang mendengar firman Allah dan memeliharanya. Haleluya. Saudara-saudara, manusia itu makhluk yang selalu mau tahu aja. Jika melihat sesuatu yang luar biasa, dia mau tahu apa yang ada di belakangnya. Ingin mengetahui sesuatu yang behind the scene. Itulah sifat kita. Kalau melihat seorang atlet, misalnya, berprestasi, bahkan juara Olympic Games, seperti Michael Phelps, dia mau tahu apa rahasia kehebatannya. Kalau ada orang yang dari orang sederhana berbisnis dan sukses menjadi miliarder, orang mau tahu apa rahasia kesuksesannya itu. Kalau kita menemui ada pasangan suami istri yang merayakan wedding anniversary yang ke-50, atau bahkan ada yang sampai ke-60. Orang ingin tahu apa rahasia keawetan rumah tangga itu. Dan seterusnya. Apa rahasianya? Kita mau tahu. Juga apabila kita melihat kekuatan seseorang, banyak orang ingin tahu rahasianya. Apa rahasia keperkasaannya? Di mana letak kunci kekuatannya?
pada waktu melihat Simson dengan segala keperkasaannya, bangsa Filistin juga bertanya-tanya apa rahasianya orang ini sehingga dia begitu kuat. Dan bagi orang-orang jahat, orang-orang pendengki atau musuh, mengenali rahasia kekuatan seseorang itu sama saja dengan mencari kelemahannya. Sebab di mana ada kekuatan, maka kelemahan tidak akan jauh dari situ. Dan itulah usaha yang dilakukan oleh orang-orang Filistin, musuh-musuh Simson. Dalam mitos Yunani kuno, dikenal nama seorang pahlawan di dalam perang Troya yang namanya Achilles. Achilles ini sangat perkasa, kebal senjata. Karena sewaktu bayi, ibunya mencelupkan dia ke dalam sungai Styx yang suci. Tetapi akhirnya Achilles mati, kena bidikan anak panah dari Paris, adik Hektor, pangeran Troya yang dibunuh oleh Achilles. Adiknya balas dendam. Achilles ambruk sebab anak panah beracun itu tepat mengenai tumit kakinya. Satu-satunya bagian tubuhnya yang tidak kebal senjata. Karena waktu dicelupkan ke dalam sungai suci, bagian tumit itulah yang tertutup tangan ibunya. Sehingga tidak basah oleh air sungai. Dan hanya bagian itulah yang tidak kebal senjata. Oh, tentu saja sebelumnya para musuhnya sudah mencari tahu lebih dulu apa rahasia kekuatannya dan di mana kelemahannya. Kembali kita kepada Simson. Di mana rahasia kekuatan Simson? Atau dengan kata lain juga, di manakah letak kelemahannya? Saudara-saudara, kalau kita membaca cerita Simson di dalam kitab Hakim-Hakim, kita akan tahu bahwa dia itu seorang nazir Allah. Dan dia punya 3 pantangan. Dari sejak lahirnya, dia tidak boleh melakukan 3 hal ini. Ada 3 pantangannya. 1, tidak boleh cukur rambut. Kedua, tidak boleh minum anggur. Dan ketiga, tidak boleh menyentuh mayat manusia. Itu adalah peraturan untuk nazir yang diatur dalam kitab Bilangan pasal 6 ayat 1 sampai dengan 8. Itu aturan untuk nazir Allah. Tetapi cerita Simson menceritakan kepada kita bahwa Simson itu terus-menerus nyerempet bahaya. Terus-menerus mendekati pantangan itu satu demi satu. Dan itu dimulai start dari dia menyentuh bangkai singa. Ketika dia berhasil membunuh seekor singa dan kemudian dia kembali lagi, ada sarang lebah, ada sarang madu di situ, selebah madu di situ, dan dia kemudian menyentuh mayat singa itu. Itu yang pertama, dia mulai menyentuh mayat walaupun singa, bukan manusia. Lalu yang kedua, di dalam pasal 16 ayat 4 disebutkan Simson jatuh cinta kepada perempuan dari lembah Sorek
yang namanya Delila. Lembah Sorek itu suatu tempat di mana itu penuh tanaman subur sekali anggur pilihan. Lembah Sorek itu terkenal sekali dengan tanaman anggur pilihan yang kualitasnya bagus sekali. Apakah Simpson itu minum anggur bersama perempuan itu, perempuan dari lembah Sorek tempat anggur itu? Kita tidak diberitahu dalam cerita. Tetapi bukan tidak mungkin, ya, Simpson mulai mencicipi lagi juga minum anggur yang bagus di tempat itu. Yang jelas, penyebutan lembah Sorek sudah memberi isyarat kepada kita. Sekali lagi, Simpson mendekati pantangannya. Dia nyerempet bahaya. Pantangan yang kedua, yaitu tidak boleh minum anggur. Dia justru ada di tempat di mana anggur itu sungguh-sungguh menggoda untuk dinikmati. Perempuan dari lembah Sorek. Tinggal satu pantangan lagi yang belum dilanggarnya, yaitu mencukur rambutnya. Dan cerita yang kita baca, kalau kita baca lengkap tadi di sebelumnya, kita akan tahu bahwa Simpson mulai main-main dengan pantangan yang ketiga ini. Dan kita tahu itulah akhirnya yang terjadi. Rambut Simpson yang tidak pernah kena pisau cukur itu dipangkas sampai tuntas. Di ayat 19 disebut, dan sesudah itu dibujuknya Simpson tidur di pangkuannya, lalu dipanggilnya seorang dan disuruhnya mencukur ketujuh rambut jalinnya. Keres, 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 habis. Dan bersamaan dengan itu, ayat 19 mengatakan, kekuatannya telah lenyap daripadanya. Saudara-saudara, sewaktu kecil dulu, kalau saya mendengar cerita di sekolah atau di sekolah minggu tentang Simpson, saya selalu memahami itulah penyebabnya mengapa kekuatan Simpson hilang, yaitu karena rambutnya dicukur. Tetapi benarkah demikian? Benarkah demikian pengertiannya sesederhana itu? Bahwa dia hilang kekuatannya karena rambutnya dicukur? Ternyata kalau kita membaca kitab Hakim-Hakim ini lebih cermat, bukan sesederhana itu. Bukan sesederhana itu. Saya akan memberikan ilustrasi lebih dulu sebelum menjelaskan. Saudara-saudara, dunia tidak akan pernah lupa pada tragedi 15 April 1912. Yaitu tenggelamnya kapal pesiar yang termegah pada waktu itu, Titanic. Setelah menabrak gunung es di lautan Atlantik, Titanic tenggelam dalam waktu tidak lebih dari 3 jam. Dari 2.208 penumpang, hanya 712 orang, termasuk 86 anak yang berhasil diselamatkan. Hanya 712 dari 2.208 penumpang yang selamat. Tidak sampai separuhnya. Sesudah dicermati kemudian, ternyata diketahui di kapal itu hanya tersedia 20 perahu penyelamat.
lifeboats hanya tersedia 20 biji. Sangat-sangat terbatas kalau mengingat jumlah penumpangnya dan besarnya kapal itu, dia punya hanya 20 lifeboats. Dalam segala hal yang lain untuk ukuran waktu itu, tahun 1912, Titanic unggul. Ukurannya unggul. 3 kali lapangan bola. Kemegahannya unggul. Ketenaran popularitasnya unggul. Kemewahannya unggul. Kecepatannya melebihi kapal lain. Fasilitasnya aduhai. Teknologinya luar biasa untuk tahun itu. Semuanya serba paling modern. Tetapi kelemahannya juga fatal. Bagaimana bisa kapal sebesar itu, semodern itu, hanya menyediakan 20 perahu penyelamat atau lifeboats. Tetapi, benarkah itu kelemahan Titanic yang sebenarnya? Hanya punya 20 lifeboat sehingga yang bisa diselamatkan hanya sedikit? Benarkah itu kelemahan yang memperburuk tragedi itu? Secara teknis kelihatannya ya. Itu memperburuk tragedi. Tapi saudara-saudara, sebenarnya persoalannya lebih dalam daripada itu. Waktu selesai dibuat, Titanic begitu membanggakan dan dipuja sekali. Dengan kelengkapan teknologi yang ada pada saat itu, kapal ini kapal pesiar yang begitu maju dan membanggakan. Ditambah penampilannya yang aduhai megah, menakjubkan. Sehingga tidak dibayangkan orang, sama sekali tidak dibayangkan kapal ini, kapal segede ini, kapal semegah ini bisa tenggelam. Tidak ada orang membayangkan itu. Sebaliknya, yang dibayangkan adalah kapal itu mampu menaklukkan samudera. Oleh karena itu, sejak semula kapal pesiar yang termegah di dunia waktu itu disebut oleh pembuatnya, perancangnya, mengatakan, it is designed to be unsinkable. Ini dirancang untuk tidak bisa tenggelam. Lalu media massa pada waktu itu memberitakan di mana-mana, di koran-koran, disebut sebagai kapal ini practically unsinkable. Practically unsinkable. Secara praktis tidak mungkin tenggelam. Dan masyarakat pun mempercayainya. Kapal satu ini, Titanic, unsinkable. Saudara-saudara, menurut hemat saya, itulah sumbernya. Sumber di belakang kelemahan Titanic, kapal besar yang megah dan membanggakan itu. Satu, sampai dia tidak punya cukup persediaan lifeboats, hanya menyediakan 20. Mengapa? Karena mereka berpikir lifeboat itu tidak akan diperlukan. Lifeboat itu tidak akan dibutuhkan karena kapal itu unsinkable. Kelemahannya justru ada di situ. Bahwa kapal itu dianggap sebagai tidak bisa
tenggelam. Overconfident terhadap kemampuan teknologi manusia. Sebuah kecongkaan, sebuah kepongahan manusia. Betapapun Titanic ini sudah menjadi monumen peringatan dalam sejarah, memberi peringatan terhadap kecongkaan dan kesombongan manusia yang menganggap bahwa karyanya itu akan menaklukkan semua dan berani mengatakan kapal itu unsinkable. Tetapi yang terjadi justru kebalikannya. Kapal itu tenggelam dalam waktu tidak lebih dari 3 jam saja. Dan memakan korban yang begitu banyak. Itulah kelemahan paling fundamental dari The Titanic, kapal yang paling megah waktu itu. Saudara-saudara, kembali kepada Simpson. Memang secara teknis, Simpson kehilangan kekuatannya, ambruk karena rambutnya dicukur. Secara teknis, ya. Tetapi sesungguhnya ada alasan yang lebih mendalam daripada itu. Sama seperti Titanic, secara teknis tragedi itu menjadi parah karena mereka tidak punya lifeboats cukup. Technically, ya. Tetapi sebenarnya di belakang itu ada kelemahan yang jauh lebih serius lagi. Yaitu sebuah kesombongan. Overconfident. Nah, sesungguhnya Simpson sama. Secara teknis kekuatannya hilang karena rambutnya dicukur. Tetapi sebenarnya alasan yang lebih mendalam lagi adalah Simpson itu meremehkan ketetapan Tuhan yang diberlakukan terhadapnya sebagai nazir Allah. Sikap overconfident-nya membuat dia memandang enteng komitmen kenazirannya itu. Satu persatu dari 3 pantangannya dia permainkan. Dia menyentuh bangkai singa. Dia bercinta dengan perempuan dari lembah sorek yang berlimpah anggur. Lalu yang ketiga, dia membiarkan dirinya tidur di pangkuan perempuan itu sehingga rambutnya dicukur. Lengkap sudah. Semua pantangan itu ia langgar. Simpson tidak tiba-tiba menjadi lemah karena rambutnya dicukur. Tetapi Alkitab menunjukkan kepada kita bahwa dia menjadi lemah sesudah melewati proses yang bisa dilihat dan bisa dijelaskan, yaitu jelas-jelas dia melanggar komitmen kenazirannya selangkah demi selangkah. Dari satu tahap ke tahap selanjutnya. Komitmen itu terus-menerus ia lecehkan dan ia permainkan sampai pada saatnya ia dihancurkan olehnya. Kalau pada akhirnya dia lunglai tidak berdaya, catatan di ayat 20 itu sangat penting. Sebabnya karena apa? Karena Tuhan telah meninggalkan dia. Itulah yang membuat dia hancur. Karena Tuhan meninggalkan dia, karena dia mempermainkan komitmen kenaziran yang ditetapkan Tuhan, Sang Pemberi kekuatan kepadanya. Komitmen, itulah pokok persoalan yang sedang dibahas di dalam kisah Simpson. Komitmen, itulah tempatnya sebuah kekuatan sekaligus kelemahan berada.
Kekuatan dan kelemahan kita ada di situ, ada di komitmen. Kalau kita menyebut Tuhan itu perkasa, maha kuat, maha perkasa, maha kuasa, apa artinya? Lihatlah, Alkitab itu diceritakan di dalam Alkitab, Tuhan itu, Allah itu adalah Tuhan yang teguh memegang perjanjian yang dibuatnya. His covenant. Dia memegang teguh komitmen yang dibuatnya sendiri. The Almighty God is the covenant God. Itulah berita Alkitab tentang Allah, tentang Tuhan. Dia itu Allah perjanjian. Allah dengan komitmen yang teguh. Bahkan disebut perjanjian yang kekal. Dan itu Tuhan inginkan dari umatnya dan anak-anaknya dan kita semua. Yaitu menghargai komitmen dalam hidup kita. Menjunjung tinggi dan memegangnya dengan setia. Sebab hanya dengan cara itu, Tuhan melimpahkan kekuatannya kepada kita juga. Mulai dari perkara-perkara kecil, sederhana. Kebenaran tentang komitmen itu berlaku, saudara-saudara. Orang yang committed pada ucapannya, dia dipercaya. Orang yang komitmen ucapannya bisa dipegang, dia mendapat apa? Dia mendapat trust, kepercayaan dari orang lain. Pasangan yang setia memegang teguh komitmen pernikahannya, itulah yang awet kokoh sampai berpuluh-puluh tahun bisa merayakan wedding anniversary-nya yang teguh memegang komitmen. Siapa yang berkomitmen pada waktu selalu selangkah lebih siap daripada orang lain, selangkah lebih maju karena dia punya komitmen terhadap waktu. Keberhasilan selalu dibangun dari situ, dari komitmen terhadap waktu, komitmen terhadap tugas, komitmen terhadap tanggung jawab pelayanan, komitmen terhadap nilai-nilai yang lebih besar, bahkan akhirnya komitmen terhadap Tuhan. Seorang penulis cerpen dan novelis dari Amerika bernama Louis L'Amour, dia pernah berkata begini, money can be lost or stolen. Health and strength may fail, but you have committed to your mind or your heart is yours forever. Uang bisa hilang atau dicuri. Kesehatan dan kekuatan juga bisa melemah. Tetapi apa yang kita punya, yang kita pegang sebagai komitmen di dalam hati dan pikiran kita, itu tidak akan hilang selamanya. Artinya secara manusia, orang yang paling kuat adalah orang yang memegang teguh komitmennya. Dan itu benar. Orang yang punya komitmen yang teguh, itu tidak mudah ditaklukkan oleh siapapun. Komitmen itu seperti ingredient yang harus ada, main ingredient, kalau kita mau mengolah dan mendapatkan sesuatu yang baik
di dalam kehidupan ini. Harus ada main ingredient yang namanya komitmen. Neil Strauss, seorang jurnalis dan seorang pengarang, dia berkata begini, without commitment, you cannot have depth in anything. Whether it is a relationship, business, or a hobby. Baik itu menyangkut relasi hubungan, bisnis, atau bahkan sekedar sebuah hobi, kita tidak mungkin akan mencapai kedalaman kalau kita tidak punya komitmen di dalamnya. Melakukan apapun di dalam kehidupan ini, barulah akan bermutu, barulah akan mencapai kualitas yang baik kalau disertai dengan komitmen. Komitmen itu juga seperti tiang penyangga untuk sebuah bangunan. Kalau komitmen itu roboh, runtuhlah semua bangunan itu. Pasti. Itulah pelajaran yang ada pada kisah Simson. Dan nanti Anda akan perhatikan di akhir riwayat kehidupan Simson, Simson itu merobohkan satu tiang penyangga dari sebuah ruangan yang penuh berisi musuh-musuhnya. Dan ketika tiang penyangga itu dengan kekuatan terakhir yang Simson punya dirobohkan, maka seluruh bangunan itu roboh dan semua orang Filistin di dalamnya mati. Itu seperti sebuah ending, penutup, drama penutup dari kitab, dari cerita tentang Simson yang mau menunjukkan itulah yang terjadi kalau komitmen runtuh. Kalau komitmen penyangga itu, tiang itu runtuh, maka seluruh bangunan itu hancur dan semua kehidupan yang ada di dalamnya pun hancur. Kisah Simson itu kisah pelajaran tentang arti sebuah komitmen. Kenapa Tuhan itu mengutamakan komitmen? Karena yang namanya kasih itu juga pada dasarnya adalah sebuah komitmen, bukan? Itu elemen utama dari yang namanya cinta kasih. Kasih itu memang mengandung perasaan. Tetapi kasih bukan perasaan. Perasaan mudah berubah, berganti-ganti. Tetapi kalau di tengah pasang surutnya perasaan dan gelombang perubahan perasaan, berdiri kokoh sebuah komitmen, baru itulah yang namanya kasih. Kasih yang setia, kasih yang teguh, kasih yang dapat diandalkan. Saudara-saudara, semua yang baik di dalam hidup ini, mulai dari perkara-perkara kecil sederhana, sampai pada perkara-perkara hidup dan mati, memerlukan komitmen. Kisah Simson mengajar kepada kita lewat cerita yang amat dramatis, mengajar kepada kita pesan ini. Jangan pernah meremehkan sebuah komitmen. Sebab komitmen itulah tiang penyangga yang menyangga semuanya menjadi tetap bertahan dan baik. Berteman, apakah perlu komitmen? Ya, berteman perlu komitmen. Mau hidup sehat, apakah perlu komitmen? Ya, orang supaya bisa hidup sehat harus punya komitmen untuk melakukan ini, itu, untuk menjaga kesehatannya. Belajar, apakah orang perlu komitmen? Ya,
semua pelajar yang berhasil adalah pelajar yang punya komitmen terhadap upayanya untuk belajar. Bekerja, apakah perlu komitmen? Kita tidak usah ragu lagi. Semua orang yang berhasil dalam pekerjaannya adalah orang-orang berkomitmen. Berumah tangga, perlu komitmen tidak? Kita sudah pasti tahu bahwa kalau rumah tangga itu tidak ada komitmen, pasti hancur. Membaca Alkitab, perlu komitmen tidak? Ya, kalau kita mau setia membaca Alkitab, kita perlu punya komitmen. Saya harus baca Alkitab tiap hari, berapa pasal yang saya baca, berapa lama waktu saya sediakan. Kalau tidak ada komitmen, kita akan amburadul. Kita tidak akan baca Alkitab dengan baik. Bergereja, apakah kita perlu komitmen? Ya. Beribadah dan melayani Tuhan, apakah perlu komitmen? Sudah pasti. Itu sebabnya pelajaran tentang Simson adalah pelajaran yang sangat penting dalam hidup kita, yang Tuhan ingin ajarkan kepada kita semua. Semoga kisah Simson membangunkan kembali komitmen-komitmen kita yang mungkin sempat terabaikan, bahkan terlupakan selama ini. Semoga kisah Simson meneguhkan kita yang sudah punya komitmen dan membangun komitmen itu dari kecil sampai sekarang. Jangan pernah menyerah. Orang yang membangun komitmen pasti akan menuai buah yang manis darinya. Amin. Amin.